Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Kedekatan manusia dengan Tuhan, itu sangat penting. Hubungan manusia dengan Tuhan, melalui berbagai macam cara sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Maka dengan adanya agama, manusia dituntun untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Betapa pentingnya agama dalam kehidupan. Di dalam agama Islam, sering mendengar kata tasawuf. Dengan menjalankan tasawuf, manusia akan lebih dekat, dan lebih kenal lagi dengan Sang Pencipta alam semesta. Dunia tasawuf sangatlah menarik untuk kita bahas, karena tasawuf adalah jalan untuk mengetahui hakikat kehidupan, dengan dasar ilmu syariah yang matang, kemudian dituntun oleh mursyid menuju pembersihan batiniah, yang berakhir dengan hadirnya Allah dalam hati. Oleh karena itu, dalam dunia tasawuf penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami tingkatan-tingkatannya, yaitu syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Pada dasarnya, manusia diciptakan dengan keistimewaan, yaitu memiliki akal, dan setiap melakukan segala sesuatu, setiap orang butuh suatu hal cara untuk menikmati hasil, yaitu dengan cara belajar sebelum mengerjakan. Dalam mengamalkan tasawuf pun, manusia harus mempelajari terlebih dahulu syariatnya sebelum melangkah ke tarekat, hakikat, dan makrifat. Jika manusia sudah mencapai tingkatan makrifat, sudah tidak fokus untuk menjalankan syariat. Sebetulnya bahasan ini sudah dibahas di video sebelumnya. Pembahasan kali ini membahas tentang syarat-syarat orang untuk mencapai tingkatan yang tertinggi, yaitu makrifat. Jika menjalankan tasawuf, kita kenali terlebih dahulu syaratnya. Baik, sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe channel ini silakan klik tombol subscribe di bawah video ini, dan klik tombol lonceng notifikasinya, lalu like videonya. Jika video ini bermanfaat silakan share atau bagikan videonya untuk menebarkan syiar Islam. Karena, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Satu hal lagi, simak video ini sampai selesai, biar tidak salah paham. Dalam ilmu tasawuf, di dalam agama Islam dikenal istilah syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Pada dasarnya, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat adalah 4 tingkatan spiritual umum dalam agama Islam. Syariat menempati tingkatan pertama, sedangkan tarekat dan hakikat berada di atasnya. Sementara itu, makrifat yang menempati tingkatan keempat, merupakan inti dari wilayah hakikat. Terkadang tingkatan hakikat dan makrifat sulit dimengerti. Masing-masing tingkatan itu merupakan jalan untuk semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, seseorang dinilai mustahil bisa mencapai tingkatan hakikat dan makrifat jika belum menguasai tingkatan sebelumnya. Seseorang yang memilih jalan tasawuf haruslah memenuhi kriteria tertentu, sehingga nantinya tidak keliru pemahamannya mengenai adanya agama. Orang yang mengikuti jalan tasawuf sering disebut sebagai sufi. Para ulama salaf tidak keberatan atas keberadaan tasawuf atau tarekat, dengan syarat yang tidak ada hal-hal yang berlawanan dengan 4 sumber syariah, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Imam An-Nawawi pernah menjelaskan pokok dan sumber agama Islam. Pokok agama ada 4, Al-Quran, hadis, Ijma', dan Qiyas yang mutabar. Jika sesuatu yang berlawanan dengan sumber yang 4 ini maka bid'ah, yang sesat, dan pelakunya adalah mubtadi, ahli bid'ah, yang harus dijauhi. Dituntut untuk meyakini ulama yang mengerti dan mengamalkan ilmunya dan komitmen pada aturan syariah dan bersama kalangan orang soleh. Adapun orang yang rusak akalnya atau gila, seperti orang yang jadab, maka kami serahkan tingkah mereka pada Allah, serta wajib mengingkari yang terjadi pada mereka yang berlawanan dengan zohirnya perkara, guna menjaga aturan syariah. Sebelum membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu tasawuf, mulai dari penjelasan tentang pengertian syariat, karena ia sebagai dasar beragama, sebab seorang sufi tidak akan pernah meninggalkan syariat.
Apa itu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat? Syariat. Syariat adalah sisi praktis dari ibadah, dan muamalah dan perkara-perkara ubudiyah. Tempatnya adalah anggota dari luar tubuh. Adapun orang yang mengkaji dan membahas keilmuan ini, yaitu ahli fikih. Syariat berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata dasar, syarro'a, atau yasro'u, yang artinya memulai, mengawali, memasuki, memahami, atau diartikan juga dengan membuat peraturan, undang-undang. Syar'un dan syir'atan memiliki arti yang sama, ajaran, undang-undang, dan hukum. Syariat adalah hukum dan aturan dalam agama Islam yang ditetapkan, atau tidak terputus. Adapun hukum dan aturan tersebut, bersumber dari kitab suci Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan, dari urusan agama itu." Quran Surah Al-Jatsiyah ayat 18, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Quran Surah Asy-Syura ayat 13, Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Quran Surah Asy-Syura ayat 21. Syariat adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Islam berarti tunduk kepada kehendak Allah, maka syariah adalah jalan yang menunjukkan bagaimana sikap tunduk itu diwujudkan, dan jalan yang sesungguhnya mengenai agama sebagai sebuah cara hidup. Sebagai muslim yang taat, tentu saja kita harus menerapkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan, karena setiap tindakan manusia sudah diatur dalam sebuah sistem yang disebut syari. Tarekat. Tarekat adalah kesungguhan hati dan meningkatkan kualitas karakter hati yang kurang menuju kesempurnaan, dan naik dalam posisi kesempurnaan, dengan sebab ditemani oleh para mursyid. Tarekat adalah jalur yang menjadi perantara dari syariah menuju hakikat. Tarekat berasal dari kata torikoh, yaitu jalan atau metode. Meski sama-sama berarti jalan, tetapi syariat dan tarekat memiliki makna berbeda. Tarekat memiliki makna sebagai jalan khusus, atau individual, dan merupakan fase kedua dalam perjalanan keagamaan Islam. Jika syariat dimaknai sebagai perintah Allah dan larangannya, tarekat merupakan perjalanan dan metode khusus dari syariat. Tujuan tarekat adalah membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk ujub, takabur, riya, hubud dunya, dan sebagainya. Tawakal, tawadu, ridho, mendapat makrifat dari Allah juga menjadi tujuan tarekat. Hakikat. Hakikat adalah suatu keadaan ruhaniah seseorang yang sudah berusaha untuk membersihkan diri dengan kezuhudan, dan sudah mencapai derajat kesucian batin yang bersih, terbebas dari penyakit-penyakit hati. Makrifat. Makrifat disebut pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Dengan kata lain, makrifat diartikan sebuah tingkatan mengetahui Allah dari dekat. Makrifat adalah makom tertinggi di kalangan penganut tarekat. Menurut kalangan sufi, makrifat adalah anugerah Allah pada kalangan arif, berupa ilmu rahasia dan kelembutan. Orang yang telah mencapai makom makrifat ini, biasanya terdapat karomah, dan keistiqomahan beribadah kepada Allah. Pada dirinya terdapat kasih sayang yang melimpah. Untuk mencapai derajat ini sangat sulit, hanya orang-orang pilihan saja yang dapat mencapainya, seperti para wali. Seorang sufi yang telah mencapai tingkatan makrifat, dinilai telah bisa melihat Allah melalui hati sanubarinya. Oleh karena itu, tingkat makrifat juga disebut sebagai bagian dari hakikat. Hakikat juga diartikan sebagai buah dari perjalanan seseorang dalam mencari Allah. Para ahli tasawuf menyatakan bahwa tahap akhir tasawuf ini adalah memahami hakikat-hakikat sesuatu, seperti rahasia Al-Quran. Kesimpulannya, orang yang perilakunya sehari-hari jauh dari syariat tidak diperkenankan untuk mengikuti thariqah. Seperti halnya bersekolah yang harus menyelesaikan kelas 1 terlebih dahulu untuk berada di kelas 2, dan seterusnya. Hakikat kehidupan bukanlah yang kita ketahui, bukan berupa buku-buku yang kita baca, bukan pula kalimat yang sering kita ucapkan, melainkan apa yang kita kerjakan yang sampai mengakar ke dalam hati, jiwa, dan intinya kehidupan. Setiap orang yang mencintai sesuatu pasti akan cepat menyergapnya. Jika seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan takut pada makhluknya, dan mustahil untuk melukai makhluknya, baik itu dari lisan, perilaku, sampai ke fisik seseorang.
Perlu kita ketahui, bahwa pelajaran paling utama adalah belajar untuk menjadi diri sendiri, dalam arti tetap peduli terhadap lingkungan sekitar. Memanglah sulit untuk menemukan hakikat yang sebenarnya, namun diri kita sendiri yang mempersulit semua keadaan. Cinta Allah adalah mencintai alam dan lingkungan. Cinta Allah adalah peduli seksama dan peduli terhadap makhluk Allah lainnya. Sejatinya manusia membutuhkan alam, maka janganlah pancing murka yang memiliki alam, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ketika alam rusak, bisakah manusia bertahan hidup? Jangan sakiti hati orang, jangan aniaya hidup orang, jangan iri hati pada orang, jangan ada niat jahat pada orang, karena semua akan berbalik kepada diri kita sendiri. Balasan pasti ada, walaupun bukan di dunia, tetapi di akhirat nanti. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.